Halo, selamat datang di sesi konseling edukatif kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting dan seringkali masih diselimuti banyak kesalahpahaman, yaitu kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu bukan hanya soal mencegah kehamilan, ini adalah bagian penting dari perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengambilan keputusan yang sadar atas tubuh kita sendiri. Dalam sesi kali ini, kita akan mengenal berbagai jenis kontrasepsi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Tapi bukan hanya itu, kita juga akan membongkar berbagai mitos yang beredar dan meluruskannya dengan fakta medis yang terpercaya. Yuk kita cari tahu jawabannya bersama, karena kita memahami kontrasepsi itu bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal hak, tanggung jawab, dan masa depan yang lebih terencana. Selamat pagi Torres. Pagi Kak. Sebelumnya terima kasih telah datang di sini. Perkenalkan, saya Gisel. Jadi saya akan menjadi konselor untuk beberapa sesi ke depan. Jadi bagaimana kabarnya? Kabar saya cukup baik Kak, tapi agak rasa sedikit. Tidak apa-apa merasa gugup begitu di awal. Di sini itu adalah tempat yang aman untuk Torres mau bercerita maupun mendiskusikan hal apa saja yang akan saya jamin kerahasiaannya. Jadi di sini kita akan membahas dengan beberapa topik yang cukup penting, yaitu tentang risiko pelindungan diri, kemudian khususnya terkait perilaku beresiko, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Mungkin ada hal spesifik yang ingin Torres ketahui? Sebenarnya Kak, saya ingin bertanya tentang alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya di media sosial itu banyak berita yang sebenarnya belum saya bisa percaya, karena ada berita yang benar, ada juga berita yang hoax. Bagus sekali kalau Torres itu mau mengetahui tentang hal-hal tersebut lebih dalam. Itu tandanya Torres peduli dengan diri sendiri. Nah, kita bisa bahas tuntas mengenai dengan kontrasepsi hari ini, mulai dari jenis-jenisnya sampai dengan membedakan mitos ataupun faktanya. Oke, kita mulai dari dasar ya. Jadi secara umum itu kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi ada banyak jenisnya dan masing-masingnya itu punya cara kerja dan keefektifannya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada jenis-jenis dari kontrasepsi. Nah, kita itu bisa kelompokkan alat kontrasepsi itu menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada metode hormonal. Jadi metode hormonal ini adalah yang paling umum dikenal di khalayak umum. Contohnya itu KB, suntik KB, kemudian implan, dan IUD hormonal. Jadi metode ini itu bekerja dengan melepaskan hormon yang mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, atau mengentalkan lendir serviks agar sperma sulit masuk. Kemudian yang kedua itu ada metode non hormonal. Jadi contohnya itu ada kondom, IUD tembaga, kemudian diafragma, dan spons. Jadi metode ini itu tidak menggunakan hormon. Jadi misalnya kondom. Jadi kondom itu adalah metode barier yang menghalangi sperma bertemu dengan sel telur. Jadi IUD tembaga. Kemudian ada IUD tembaga itu bekerja dengan menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi sperma. Kemudian ada metode alami. Jadi metode alami itu seperti metode kalender atau pantang berkala, atau metode ovulasi atau cek lendir serviks. Jadi metode ini mengandalkan pengamatan siklus menstruasi untuk mengetahui masa subur. Namun efektivitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan metode lain karena perlu ketelitian tinggi dan siklus yang teratur. Kemudian ada metode permanen. Jadi dalam metode permanen ini ada tubektomi untuk perempuan, atau dalam hal ini itu mengikat atau memotong saluran tuba falopi, dan vasektomi untuk laki-laki, yaitu mengikat atau memotong saluran sperma. Nah, ini adalah pilihan bagi pasangan yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Wah, cukup banyak juga ya Kak. Jadi menurut Kakak, mana yang paling aman dan juga yang paling efektif?
pertanyaan yang bagus Torres. Jadi tingkat efektivitasnya itu memang bervariasi. Misalnya kondom itu sangat efektif dalam mencegah kehamilan dan juga melindungi infeksi menular seksual. Jadi ini poin penting yang sering terlewat. Sedangkan pil KB, suntik, kemudian implan dan IUD itu memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi untuk mencegah kehamilan tapi tidak melindungi diri dari IMS. Jadi untuk metode alami seperti yang saya sebutkan tadi, efektivitasnya itu rendah. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai dengan mitos dan fakta dari alat kontrasepsi. Nah, ini merupakan bagian yang sangat seru. Mari kita bahas mengenai dengan beberapa mitos yang populer dengan kontrasepsi yang sering bikin kita itu salah paham. Kira-kira Torres pernah mendengar dengan mitos apa saja? Sebenarnya Kak, saya ini pernah dengar kalau PKB itu bisa bikin gemuk dan juga pakai IUD itu rasanya itu sakit banget dan juga bisa bikin malu. Nah terus katanya kalau baru sekali berhubungan itu tidak mungkin untuk hamil. Apakah itu benar? Oke, mari kita luruskan satu persatu. Jadi untuk mitos yang pertama itu adalah pil KB bikin gemuk. Jadi faktanya itu pil KB itu tidak sepenuhnya benar bikin gemuk. Jadi mungkin beberapa orang itu mengalami sedikit perubahan berat badan di awal penggunaan pil KB karena resensi dari cairan tersebut, bukan penumpukan lemak. Tapi efek ini itu umumnya bersifat signifikan, biasanya lebih disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti pola makan dan kurangnya aktivitas fisik, bukan semata-mata karena pil KB tersebut. Jadi yang mitos kedua itu ada memakai IUD itu sakit dan bisa bikin mandul. Jadi faktanya itu pemasangan IUD itu memang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman atau sedikit nyeri, mirip kram pada saat menstruasi. Tapi ini biasanya hanya berlangsung singkat setelah pemasangan IUD tersebut. Jadi kebanyakan perempuan itu tidak merasakan nyeri berkepanjangan. Mengenai dengan kemandulan ini itu merupakan mitos besar. IUD itu tidak menyebabkan kemandulan. Setelah IUD dilepas itu bisa menyebabkan kesuburan kembali seperti semula. Nah, IUD ini merupakan metode kontrasepsi yang sangat aman dan efektif dan memiliki jangka yang panjang. Kemudian untuk mitos yang ketiga itu baru sekali berhubungan tetapi tidak hamil. Nah, faktanya itu sekali berhubungan itu tidak menyebabkan tidak hamil begitu. Jadi ini mitos yang sangat berbahaya. Nah, kehamilan itu bisa terjadi kapan saja jika ada penetrasi tanpa perlindungan. Jadi bahkan di kali pertama pun itu bisa saja terjadi kehamilan seperti itu. Oh jadi begitu ya Kak, saya pikir semuanya itu benar. Untung saya bertanya, lalu apakah ada mitos lain lagi atau tidak? Tentu ada beberapa lagi mitos yang sering muncul di media sosial. Misalnya yang pertama ada menggunakan kontrasepsi jangka panjang itu tidak baik untuk kesehatan dan harus istirahat dulu. Jadi faktanya itu kebanyakan metode kontrasepsi itu aman digunakan dalam jangka panjang. Tidak selamanya memiliki kondisi medis tertentu yang kontradiksi. Tidak ada keharusan untuk istirahat dari kontrasepsi. Justru berhenti kemudian mengulang lagi itu dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan membuat tubuh menyesuaikan dengan diri kembali. Kemudian ada mitos lagi yaitu mengenai dengan kontrasepsi itu hanya untuk perempuan. Jadi faktanya itu kontrasepsi itu tidak hanya untuk perempuan begitu, karena ada juga metode untuk laki-laki seperti kondom dan vasektomi. Nah, edukasi kontrasepsi juga penting bagi laki-laki karena tanggung jawab pencegahan kehamilan adalah tanggung jawab bersama. Kemudian ada mitos yang menyebutkan kontrasepsi bisa melindungi dari semua penyakit menular seksual. Nah, jadi faktanya itu hanya kondom yang terbukti dalam mencegah penularan seksual IMS karena sifatnya sebagai barier fisik.
Nah, metode kontrasepsi lain seperti pil KB, suntik, IUD itu hanya mencegah kehamilan, tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap IMS. Jadi, jika kamu aktif secara seksual dan tidak yakin dengan status kesehatan pasangan, penggunaan kondom itu krusial. Jadi, yang berikutnya itu pentingnya pilihan dan konsultasi. Jadi dari semua poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, pentingnya itu tidak ada satupun metode kontrasepsi itu yang cocok untuk semua orang. Jadi pilihan terbaik itu tergantung pada banyak faktor, kemudian seperti kondisi kesehatan, tores, gaya hidup, riwayat medis, dan apakah kamu juga membutuhkan perlindungan dari IMS begitu. Sangat disarankan itu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis seperti dokter atau bidan sebelum memutuskan metode kontrasepsi. Jadi mereka itu bisa melakukan pemeriksaan, kemudian menilai kondisimu dan membantu kamu memilih metode yang paling aman dan efektif. Jadi penting konsultasi itu untuk memastikan kita cocok dengan metode yang kita pilih. Iya, betul sekali. Mereka itu bisa menjelaskan efek samping dan yang mungkin terjadi. Jadi bagaimana dengan cara penggunaan yang benar dan menjawab semua pertanyaan yang secara personal. Ingat bahwa pengetahuan itu adalah perlindungan terbaikmu. Dengan informasi yang akurat, Toris itu bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk kesehatan reproduksi. Terima kasih Kak, itu sangat materi yang sudah Kakak sampaikan itu sangat membantu. Nah sekarang saya jadi lebih paham. Nah ternyata banyak yang saya tidak tahu. Nah jadi saya sekarang saya sudah tahu mana yang mitos, mana yang fakta. Jadi saya menjadi lebih tenang dan tahu harus bertanya ke siapa kalau ada keraguan. Syukurlah kalau begitu. Jadi jangan ragu untuk mencari informasi itu dari sumber yang terpercaya, kemudian selalu konsultasikan kepada yang profesional. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Mungkin sudah cukup jelas Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Sama-sama. Mungkin kalau Torres ingin mengkonsultasikan apapun lagi, nanti bisa hubungi saya. Terima kasih Kak. Demikianlah pembahasan kita tentang kontrasepsi, mulai dari berbagai jenisnya hingga meluruskan mitos yang kerap menyesatkan. Ingat, kontrasepsi bukan hanya soal mencegah kehamilan, tetapi juga bagian dari perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Penting untuk selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya, karena keputusan yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Jangan biarkan mitos mengamburkan fakta. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di sesi konseling berikutnya.